Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Fasya, NIM 2301020302006. Tema pada hari ini adalah ziarah ke Kubah Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau Datu Surgi Mufti. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari adalah cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan dari garis istri ke-6, bernama Ratu Aminah binti Pangeran Taha, seorang bangsawan kerajaan Banjar. Adapun silsilahnya, Mufti Jamaluddin bin Zalekha binti Pangeran Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Jamaluddin diangkat menjadi mufti oleh pemerintah Belanda, yang berkedudukan di Banjarmasin tahun 1896. Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada 8 Muharram 1348 H, 1902, dan dimakamkan di depan rumahnya di Jalan Surgi Mufti, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Tepatnya di seberang Langgar, yang sering disebut warga sebagai Langgar Bani Arsyadi. Kalau masuk dari Jalan Es Parman, terus ke arah Pasar Lama, lalu masuk ke Jalan Sulawesi, maka 1 kilometer lagi akan bisa kita temukan makam Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Biografi Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Syekh Jamaluddin Al-Banjari berperang tanpa konfrontasi, berjuang tanpa senjata, dan dihormati petinggi Belanda, tetapi tidak pernah mengkhianati bangsa. Begitulah sosok Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau Tuan Guru Surgi Mufti. Syekh Jamaluddin Al-Banjari dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, tahun 1817. Dia putra pasangan Haji Abdul Hamid Kosasih dan Hajah Saleha yang tumbuh di lingkungan agama yang kuat. Sejak remaja, Syekh Jamaluddin Al-Banjari sudah menimba ilmu di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga salah seorang jaringan ulama Harmain, dua Tanah Haram, Makkah dan Madinah. Sekitar tahun 1894, Syekh Jamaluddin Al-Banjari kembali ke Banjarmasin, di masa-masa terjadinya konfrontasi pemerintah Indonesia dengan Belanda. Sekembalinya ke Tanah Banjar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah ikut konfrontasi menghadap penjajah dan bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari, atau memilih berdakwah meski harus berkawan dengan Belanda? Tahun 1899, Syekh Jamaluddin akhirnya memutuskan menjalankan dakwahnya setelah Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Jabatan mufti adalah jabatan penting pada masa itu, setaraf dengan menteri atau hakim. Putusannya adalah menjalankan syariah hukum Islam bagi warga Banjar, jelas Yusliani Nur, dosen Unlam Banjarmasin. Mufti Jamaluddin juga terkenal sebagai ahli falakiyah, astronomi. Syekh Jamaluddin sering dimintai pendapat memutuskan awal dan akhir Ramadan, berdasarkan perhitungan hilal yang dia kuasai. Bahkan urusan bertani di masa itu, kapan waktunya bercocok tanam yang baik, juga menjadi bidang yang dikuasainya. Sebagai ulama dan pendakwah, kekuatan ilmunya sudah mencapai titik tertinggi dengan berbagai karomah yang dimiliki. Dalam sebuah ceramah di hadapan murid-muridnya, Surgi Mufti mengatakan bahwa di setiap ada air pasti ada ikannya. Pernyataan ini terdengar petinggi Belanda dan memanggilnya untuk melakukan tes kebenaran ucapan itu. Jika ada air ada ikan, maka apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikannya? Sebiji kelapa muda dibawa ke hadapan Mufti Jamaluddin. Kelapa muda ini pun dibelah, seketika airnya muncrat dan saat bersamaan seekor ikan sepat menggelepar keluar dari buah kelapa tadi. Sejak kejadian itu, petinggi Belanda semakin menaruh hormat kepada Syekh Jamaluddin. Sebab tidak hanya ahli ibadah dan kuat dalam agama, tetapi juga piawai dalam perkara dunia. Sebagai bentuk penghargaannya, pihak Belanda saat itu menjuluki Haji Jamaluddin Al-Banjari sebagai Surgi Mufti. Istilah surgi itu berarti suci, mufti artinya pemimpin. Julukan ini diberikan Belanda karena sikap istiqomahnya yang memiliki kesucian hati dan tekun dalam beribadah. Meski hidup dan tumbuh di lingkungan pemerintah Belanda, namun kelebihan Mufti Jamaluddin tetap bergaya ulama. Keteguhannya beribadah menjadi bukti betapa kekuatan ilmu agama lebih mulia daripada urusan dunia. Tak salah pula jika kepemimpinannya disukai Belanda, tetapi dakwahnya dinantikan murid-muridnya. Syekh Jamaluddin Al-Banjari terkenal mengadakan pengajian duduk. Dia tidak berdakwah dari rumah ke rumah, tetapi justru warga yang berdatangan ke rumahnya. Tidak hanya jamaah dari Kalsel, tapi juga dari Kalteng, Kaltim dan Kalbar. Tepat tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat, tepatnya hari Sabtu, pukul 15 WITA menjelang sholat Asyar di Sungai Jingah.
Syekh Jamaluddin dimakamkan di kubah yang dibangunnya, jauh sebelum wafat. Kubah ini dulunya dijadikannya sebagai tempat menerima murid-muridnya.